Halo Taurus, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kita reading kembali. Kali ini kita akan bertemakan tentang cinta. Cinta yang akan hadir buat kamu di akhir tahun 2022 ini. Nah, kita akan lihat bagaimana cinta itu akan hadir. Ya, ikuti video ini sampai akhir ya. Buat Taurus, tapi ingat ya, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Taurus, fokus ke kartu ini. Aku akan selalu mendoakan buat Taurus selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke, kita fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya. Kita akan lihat energi kamu yang akan muncul di sini seperti apa. Oke. Taurus, ini energi banyak orang ya. Oke, baca secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kita reading kembali, bisa kebaca energi kamu ya. Oke, kita akan susun dulu kartunya, kita akan lihat di sini. Zodiak, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini juga ada Gemini, Libra, Aquarius lagi. Oke, ada di Impress. Ada Taurus. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Dan di sini ada The Star, ada Aquarius. Oke. Buat Taurus, kita akan melihat di sini tentang cinta. Sebuah cinta yang akan hadir buat kamu di akhir tahun 2022 ini. Aku melihat di sini ada peningkatan dari sisi spiritual kamu. Ada The High Priestess. Seakan-akan di sini ada suatu pencerahan sih buat diri kamu ya. Buat keinginan kamu, buat harapan kamu, buat impian kamu. Dimana kamu selama ini sudah merasakan bahwa ya selama ini aku seperti selalu terkoneksi dengan orang-orang, mungkin orang-orang yang salah gitu ya. Aku merasakan ada sesuatu energi yang begitu negatif gitu loh, dengan orang-orang yang datang kepada aku. Bisa dikatakan kamu merasakan bahwa orang yang datang kepada kamu itu mungkin hanya sesaat. Ya di awalnya mungkin menggebu-gebu, tapi setelah ketemu sama kamu ataupun setelah, menjalin suatu hubungan, mungkin apakah itu 1 minggu atau 2 minggu ataupun 1 kali pertemuan, nah lalu dia datang, nah lalu dia pergi gitu loh. Nah, bisa dikatakan kamu merasakan hal itu sebelum-sebelumnya atau selama tahun 2022 ini. Nah, disinilah kamu merasakan bahwa, wah aku harus meningkatkan sisi spiritual aku harus meningkatkan energi aku harus merubah semuanya, aku harus memperbaiki semuanya, begitu. Jadi di sini ada gambaran di mana kamu seperti kayak diberikan sebuah, sebuah apa ya, pemberitahuan nih gitu, kayak ada message yang masuk ke dalam pikiran kamu seolah-olah Tuhan berikan sinyal kepada kamu, "Wah kamu harus berubah nih, kamu jangan mau seperti ini terus," gitu loh. Secara kamu berhak untuk bahagia. Nah itu, jadi disitulah kamu merasakan bahwa, wah ini ada sinyal nih buat aku untuk merubah semuanya. Gimana ya mungkin, capek juga ya dengan kondisi hubungan yang begitu on off atau dia yang datang selalu toksik, itu yang kamu rasakan selama ini. Jadi akhirnya kamu di sini merasakan, bahwa ada energi yang begitu kuat dalam diri kamu untuk bisa merubah semuanya. Disitulah mungkin kamu akan merasakan sebuah cinta nantinya yang akan hadir. Karena apa? Karena kalau kamu tidak bisa lepas ataupun move on dari salah satu hubungan kamu yang mungkin di masa lalu ataupun selama tahun 2022 ini, kamu tidak akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya gitu ya. Itu kalau aku lihat. Oke.
Nah, di situ memang aku, merasakan ada suatu energi yang cukup kuat dari sisi spiritual kamu, sepertinya intuisi kamu itu berkata, "Wah, kamu harus bisa melepaskan ini, kamu harus bisa melepaskan itu," gitu loh. Secara ya itu tidak ada suatu gambaran bahwa hidup kamu akan bisa lebih baik gitu loh. Nah itu. Jadi ya udahlah, tepiskan ego kamu. Lupakan keinginan kamu untuk bahagia bersama dia. Karena secara kamu di sini selalu memperjuangkan itu, sementara dia tidak pernah memperjuangkan kamu. Jadi ya buat apa kamu pertahankan? Di sini waktunya kamu untuk merubah semuanya, waktunya kamu untuk bertransformasi ya. Nah, karena di sini ada sebuah connect upshot. Pemikiran yang begitu kuat ya di sini. Ada sesuatu hal ya yang membuat hati kamu itu menjadi semangat kembali, menjadi mendapatkan pemikiran yang begitu wah tercerahkan gitu ya. Kamu menyadari bahwa dengan keyakinan kamu, dengan, naluri kamu atau intuisi kamu, kamu merasakan bahwa aku yakin aku akan bahagia. Aku bisa menemukan seseorang buat diri aku gitu loh. Jadi di sini aku melihat juga bahwa kamu juga merasakan akan ada sebuah sinaran ya ataupun seseorang nantinya yang akan datang kepada kamu. Banyak hal-hal di sini yang akan kamu rasakan nantinya saat kamu sudah merasakan perubahan dalam hidup kamu. Oke, buat Taurus, itu yang akan terjadi di sini. Selanjutnya di sini kita akan lihat ya, ada sebuah sinaran yang akan menerangi kamu atau mungkin ada suatu harapan buat kamu nantinya ataupun di sini akan terlihat seseorang itu akan memberikan kebahagiaan kepada kamu atau seseorang itu akan menyinari hidup kamu kembali, ya. Aku melihat di sini ada sosok seorang ya, ataupun kamu di sini. Ini menggambarkan seseorang yang begitu energik, pekerja keras, atau bisa dikatakan orang yang banyak disukai. Maksudnya itu dia mempunyai pesona gitu loh. Dia mempunyai daya tarik, sehingga bisa dikatakan apakah di sini kamu, karena di sini energi juga bisa vice versa ya, berbolak-balik. Atau bisa saja yang kebaca ini energi kamu ataupun energi dia, orang yang kamu fokuskan. Jadi intinya di sini, ini kamu ataupun dia, itu terlihat mempunyai pesona atau mempunyai daya tarik. Di situ yang membuat orang banyak melihat kamu ataupun kamu melihat dia gitu loh. Secara, wah, dia seperti kayak cerminan aku gitu loh. Dia seperti ada chemistry bersama aku, sepertinya kita mirror gitu loh. Jadi seakan-akan dia di sini menunjukkan bahwa dia seperti ini, aku seperti ini gitu loh. Aku ini berhak untuk dicintai, aku berhak untuk bahagia. Aku berhak untuk mendapatkan seseorang yang baik, ya. Karena di sini ada gambaran ya, kamu itu orang yang energik, orang yang, mandiri sekali ya. Jadi dengan begitu banyak orang-orang yang akan menyukai kamu. Di sini kan ada sekelilingi kamu ada ular gitu ya. Ular di sini kan tidak mengganggu nih, dia hanya melihat mengapa gitu ya. Tapi ini menggambarkan, ular-ular ini sebenarnya menggambarkan adalah satu keberuntungan buat kamu. Bisa dikatakan kamu akan merasakan keberuntungan-keberuntungan yang mungkin tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Oke, buat Taurus. Jadi aku lihat saat kamu, mendapatkan, merasakan perubahan dalam hidup kamu, disitulah kamu akan merasakan kebahagiaan. Mulai merasakan adanya suatu kebahagiaan. Nah, selanjutnya di sini aku melihat, ada Ace of Cup. Akan ada seseorang ya yang hadir dalam hidup kamu dan dia adalah seseorang yang akan memberikan kesempatan ataupun memberikan suatu kebahagiaan ataupun menawarkan sesuatu. Karena di sini ada Ace of Cup. Tapi aku melihat di sini ada perbedaan antara kamu dengan dia. Ya, di sini seperti ya seekor seekor kata dengan manusia. Jadi seolah-olah di sini manusia merasakan empati dan dia juga merasakan empati. Seakan-akan di sini ada rasa perasaan yang menyatu antara kamu dengan dia. Jadi bisa dikatakan ini kan berbeda. Jadi artinya aku melihat di sini ada perbedaan antara kamu dengan dia. Apakah itu perbedaan keyakinan? Apakah itu perbedaan usia? Apakah itu perbedaan negara gitu ya atau kota daerah gitu. Jadi ini ada. Tetapi sebenarnya ya, kamu dengan dia itu memang merasakan adanya suatu kesempatan untuk menjalin suatu hubungan, memperbaiki suatu hubungan bisa saja, ya. Aku melihat di sini sih lebih ke, apa ya, ke orang baru ataupun ke orang lama ya. Nah, di sini kan ada Four of Swords. Kamu lebih merasakan suatu energi yang
pasrah ya, kayak jenuh gitu ya. Aku pasrah dengan apa yang sudah terjadi. Intinya sih aku sudah berusaha, karena aku yakin harapan itu akan ada saat aku sedang perjuangkan sesuatu. Tapi walaupun itu belum terlihat hasilnya, tapi aku yakin suatu saat nanti itu akan terjawab. Nah, itu yang kamu rasakan di sini. Jadi sebenarnya kesedihan kamu atau kepasrahan kamu saat ini, ya, itu didasarkan oleh masa lalu, ya, yang mungkin kamu merasakan bahwa, apakah aku akan bisa bertemu dengan seseorang gitu loh, seseorang yang bisa membahagiakan aku. Sementara kamu di sini seperti aku rasanya sudah berusaha untuk melepaskan masa lalu dan untuk berusaha untuk membuka hati aku di masa depan. Nah, tapi mungkin sampai saat ini kamu belum menemukan seseorang itu. Jadi ada rasa, "Ya udah aku pasrah aja. Suatu saat nanti Tuhan akan berikan seseorang itu kepada aku." Nah, mudah-mudahan di akhir tahun 2022 ini, itu akan terjawab buat kamu. Karena selama tahun 2022 ini mungkin kamu tidak pernah merasakan kebahagiaan ya, kayaknya sudah capek dengan kondisi hubungan yang mungkin eee, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kejelasan, tidak ada komitmen. Sementara ya mungkin sebagian dari kamu yang umurnya yang sudah dewasa, sudah sepantasnya untuk menikah atau berkomitmen gitu ya. Jadi kamu di sini lebih untuk, "Ya udahlah," gitu, "aku pasrah aja. Suatu saat Tuhan akan berikan jawabannya buat aku," gitu. Dan semoga ya di tahun ini, aku melihat itu akan datang. Karena ya bisa dikatakan kamu yang berharap di tahun ini aku bisa mendapatkan seseorang, agar aku bisa lebih baik lagi untuk menghadapi di tahun 2023, gitu ya. Itu yang kamu rasakan, oke? Nah, kamu di sini, ada kata selanjutnya, ada di impress. Memang sebagian dari kamu di sini ya, terlihat kayak apa ya, memang mandiri sekali. Atau kamu di sini yang sebagian dari kamu yang sudah pernah menikah atau sudah menjadi seorang single parents ya, dan kamu mulai mencoba mencermin kepada diri kamu sendiri. Apa sih yang aku butuhkan? Siapa sih yang aku rasakan? Siapa yang aku butuhkan gitu loh. Orang yang bagaimana yang aku butuhkan di sini? Siapa yang pantas buat aku? Itu yang kamu cari tahu saat ini. Jadi mungkin selama ini seolah-olah orang takut mungkin untuk mendekat ke kamu karena dikarenakan status kamu yang single parents, ya. Atau bisa dikatakan orang melihat kamu itu karena ya mungkin dari status sosial, kamu yang mungkin berkecukupan, kamu yang mungkin memiliki semuanya, dan kamu terlihat dari status sosial itu kamu yang memiliki segalanya ya, jadi orang takut gitu loh untuk mendekat ke kamu karena, "Bisa nggak ya aku membahagiakan dia secara dari segi materi mungkin dia lebih banyak dari aku," gitu loh, gitu. Jadi itu yang kamu rasakan. Jadi orang-orang ini kenapa ya, di awal dia berambisi sekali, dekat dengan aku, tapi setelah mengenal aku, itu dia pergi begitu aja. Apakah karena di sini ada status aku yang single parents atau mungkin di sini sementara kalau dari segi keuangan mungkin aku memiliki gitu loh. Itu yang kau pikiran sebagian dari kamu ya. Aku melihat ada di impress di sini. Itu yang kamu tanyakan pada diri kamu sendiri, kenapa? Apa sih salah aku? Apakah ini karma? Nah, apakah aku merasa kesepian selama ini, sehingga aku dengan mudah menerima ajakan-ajakan orang gitu ya, mudah menerima, tawaran-tawaran orang untuk bersilaturahmi ataupun menjalin suatu hubungan gitu ya. Itu yang kamu rasakan di sini, oke. Itu sebagian dari kamu. Akhirnya kamu merasakan hal itu. Itu juga sih yang membuat kamu jenuh ya. Walaupun di sini aku melihat akan ada seseorang yang akan menawarkan suatu hubungan nantinya, suatu perasaan dia, akan terlihat nyata nantinya, dia akan mengekspresikan bahwa dia itu menyukai kamu, oke. Di sinilah kamu akan melihat banyak pilihan buat kamu, ada Seven of Cups, banyak perasaan yang akan kamu lihat di sini, banyak orang yang menyukai kamu dikarenakan apa? Ya kamu mungkin memiliki semuanya, kamu yang punya pesona, kamu yang punya daya tarik, atau kamu yang punya inner handsome gitu ya, inner beauty. Jadi di situ orang melihat kamu bahwa ya, aku menyukai dia gitu loh, orang melihat kamu itu dia menyukai kamu. Karena banyak sisi positif dari diri kamu. Tapi kamu harus berhati-hati dengan orang-orang yang menjadi pilihan kamu ini.
Karena ya, kamu juga harus bisa belajar dari masa lalu, yang begitu mungkin orang di masa lalu itu yang membuat kamu merasa, wah tidak pantas gitu loh. Dan akhirnya, wah aku tidak sejajar nih, aku tidak satu level nih, kita nggak satu energi nih gitu loh. Dan di situ banyak pengkhianatan, banyak penipuan atau yang memanfaatkan, itu yang harus kamu, hindari. Ya berhati-hatilah dengan melihat seseorang. Tapi di antara banyak pilihan di sini, option di sini ya, ada salah satu orang yang mungkin akan memberikan satu kebahagiaan buat kamu, yang akan membuat rasa nyaman dalam hidup kamu. Ya semoga di tahun ini itu akan kamu rasakan, oke? Karena di sini sebanyak orang ini, saat kamu dililit ular gitu ya, tidak ada yang mau peduli, hanya satu orang ini yang bisa peduli kepada kamu. Sehingga ya kamu merasakan bahwa, wah ini dia bisa jadi pelindung aku gitu loh. Dia bisa menjadi seseorang yang bisa menjaga aku. Itu yang kamu rasakan, oke? Semoga itu akan terwujud ya. Nah, selanjutnya kartu berikutnya, apa di sini akan terbaca? Ada The Star. Kamu akan selalu disinari, kamu akan selalu diterangi oleh hal-hal positif. Bisa dikatakan orang akan banyak menawarkan sesuatu kepada kamu, ya. Karena di sini akan banyak kesempatan, akan banyak harapan yang akan terwujud. Banyak orang yang akan menilai kamu itu punya nilai nilai plus di mata orang gitu loh. Jadi itu yang membuat kamu merasa ya bahagia walaupun kamu saat ini, merasa sendiri gitu ya. Kamu, merasa tidak ada yang cocok bagi kamu, tapi kamu bahagia dengan kondisi kamu saat ini. Ya mungkin karena kamu fokus ya dengan pekerjaan yang kamu fokus dengan keluarga kamu, kalau aku lihat. Tapi kamu di sini bersinar, bersinar sekali, akan banyak cahaya yang menerangi kamu nantinya. Begitu juga halnya bisa saja akan hadir seseorang yang akan membagikan kamu nantinya. Ya, seseorang itu akan menyinari hidup kamu nantinya ya. Semoga, amin. Oke, kita akan lihat di sini dengan kartu Lenormand. Ya, apa yang terbaca di sini? Buat Taurus, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi ketua person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Kita akan lihat di sini kartu kamu ya buat Taurus. Apa yang terbaca? Oke. Baik, ada rider lagi. Setiap zodiak kayaknya ada rider ya. Nah, di sini juga ada ring. Wah, kayaknya di sini akan ada komitmen ya antara kamu dengan dia. Kalau aku lihat ya. Di sini ada lady, ada rider, ada ring, ada fish cloud tree. Intinya di sini sih kalau aku lihat ini ada kekuatan. Ini ada seseorang kalau dikatakan ada energi feminim dan ada energi maskulin. Seseorang yang akan mengejar. Di sini ada lady dan rider. Oke. Nah, ini seakan-akan kamu ini ada energi woman atau feminim yang lagi menunggu seseorang maskulin yang akan mendekat. Ini ya, jadi intinya sih di sini, saat kamu sudah pasrah, saat kamu sudah menyerahkan kepada Tuhan, di mana, energi spiritual kamu itu, berkata bahwa, "Ya kamu sabar." Intinya Tuhan itu akan berikan sebuah, eee, apa ya, kebahagiaan buat kamu, yang berbentuk ya seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu gitu loh. Dan inilah, ada kayak kondisi kamu seorang feminim yang lagi menunggu seorang maskulin, dan akhirnya itu akan bertemu, bertemu dalam sebuah perkawinan. Oke, itu bagi kamu ya. Kalau aku melihat di sini bagi kamu yang single, itu kamu akan melihat ada hubungan nantinya yang akan tercipta, akan terbentuk antara kamu dengan seseorang, ya. Dan begitu juga bagi kamu yang mungkin sudah menikah ataupun bagi kamu yang, sudah memiliki pasangan dan aku melihat hubungan kamu ini akan bergerak cepat, ya, untuk menuju komitmen. Mungkin kamu ataupun dia sudah berkomitmen nih. Yang belum menikah ya, ataupun sudah memiliki pasangan tapi belum menikah, kita lihat di sini kamu akan menikah di akhir tahun ini, bisa dikatakan seperti itu. Tapi itu jika ada kemauan dari diri kamu sendiri. Karena gini ya, kadang namanya
percintaan itu akan banyak hal-hal tantangan, ya. Akan banyak hal sesuatu yang akan menggoda kamu nantinya saat kamu sudah ingin mulai berkomitmen. Itu akan banyak godaan sekali ya. Oke. Nah begitu. Ya kalau aku lihat yang sudah menikah sih akan makin bahagia ya. Di sini ada ring, tapi dalam keluarga kamu itu akan banyak halangan dan rintangan juga. Begitu juga halnya dengan kamu yang single. Ya, untuk mendapatkan seorang itu, di mana seorang yang akan hadir kepada kamu itu sebenarnya udah ada. Hanya saja ya, kamu butuh usaha dulu nih, butuh perjuangan dulu. Karena akan ada tantangan dan rintangan. Ya mungkin di awal pertemuan kamu dengan dia itu tidak ada sesuatu komitmen ataupun suatu harapan ya. Tapi dengan adanya kekuatan di sini, kekuatan cinta kamu, halangan apapun, hambatan apapun itu akan bisa terselesaikan, akan bisa dilewati di sini, ya. Itu itu yang aku lihat. Jadi bagi kamu di sini yang baik yang sudah menikah ataupun, sudah memiliki pasangan, ataupun belum memiliki pasangan atau single gitu ya, di sini kamu akan bertemu dengan seseorang, itu untuk yang single, untuk yang menikah ya kamu akan meningkat nih. Walaupun di sini ada halangan dan hambatan, karena di sini ada cloud, awan hitam ya, sesuatu yang akan menjadi halangan bagi kamu nantinya, tapi dengan kekuatan cinta kamu, kamu akhirnya akan membaik, gitu ya, seperti itu. Dan sebenarnya ya karena perjuangan kamu juga sih, perjuangan dan usaha kamu. Oke. Nah, kita akan lihat di sini ada inisial. Siapa inisial itu? Kita akan coba lihat inisial dia. Siapa dia? Oke. Tadi udah ada ya? Oh, belum. Oke. Kita ambil aja ya. Ada daya tarik. Kamu memiliki pesona di mata dia. Iya benar. Makanya di sini kamu itu terlihat ada pesona di mata dia. Makanya dia kayak ya menginginkan kamu. Dia menyukai kamu. Bisa dikatakan sudah lama sih rasa itu yang dia rasakan. Tapi mungkin lebih ingin memendamnya gitu loh. Jadi saat inilah mudah-mudahan di akhir tahun ini itu akan bisa diungkapkan oleh dia ataupun kamu di sini. Di sini ada harga diri. Mencintai diri sendiri akan membuat kamu lebih menarik. Ya, bisa saja ini yang menjadi pesona kamu. Kamu itu orang yang konsisten, kamu itu orang yang bertanggung jawab, kamu itu orang yang ya memiliki semuanya lah ya. Ibarat kata kamu mendekati sempurna gitu. Jadi sehingga di sini kamu lebih menyayangi diri kamu sendiri, kamu coba untuk melihatkan kepada dunia bahwa kamu itu berhak untuk bahagia, berhak untuk dicintai gitu loh, ya. Jadi itu. Apalagi di sini ada saling mengenal. Saatnya kamu mengungkapkan diri terdalam satu sama lain. Bagi kamu yang di sini baru kenalan ataupun udah lama kenal tapi baru ingin menjalin satu hubungan, sebaiknya kamu saling mengenal dulu satu sama lain. Ya, kenali dia, katakan sejujurnya tentang kamu ataupun tentang dia, tentang kelebihan kamu dan tentang kekurangan kamu gitu ya. Karena cinta itu akan bisa langgeng saat kita menyadari menerima kekurangannya dia. Seperti itu ya. Oke. Apalagi di sini ada huruf A, memaafkan dan belajar. Saat kamu melepaskan dan menyembuhkan masa lalu, kamu akan mengalami banyak cerita di saat-saat sekarang ya. Ini ada sesuatu di masa lalu kamu yang harus kamu lupakan, yang harus kamu bisa move on dari itu. Karena apa? Dengan kamu bisa move on, sehingga masa-masa sekarang itu akan bisa lebih gampang untuk kamu menjalankannya. Oke? Apalagi di sini? Ada L, lepaskan. Biarkan situasi ini berkembang secara alami. Jadi intinya ya kamu sudah bisa move on, ya udah lepaskan aja, pasrah aja. Intinya nanti Tuhan akan mengirimkan seseorang buat kamu. Dan itu akan terlihat nyata di sini. Oke. Seperti itu. Buat Taurus. Ada B, bebaskan diri kamu. Sudah waktunya kamu untuk mengambil kembali kendali atas hidup kamu sendiri. Iya. Jangan selama ini kamu dikendalikan atau dikuasai oleh seseorang gitu ya. Sekarang saatnya kamu untuk bisa menjadi seorang leadership gitu loh. Kamu yang akan mengendalikan hidup kamu yang akan menentukan hidup kamu ya. Di mana ya kebahagiaan itu kamu ciptakan sendiri. Oke. Dan di sini ada cinta. Kamu layak dicintai. Oke. Itu ya. Jadi buat Taurus
di sini ya semoga di akhir tahun ini adalah, awal yang baik untuk menghadapi tahun 2023. Jadi cinta yang kamu inginkan semoga itu akan bisa terwujud di tahun ini, agar kamu bisa leluasa ataupun bisa lebih bahagia untuk menghadapi, tahun 2023, oke? Nah, mungkin sampai di sini dulu reading kita buat, Taurus, semoga bermanfaat, semoga kamu bisa terhibur, sampai ketemu lagi, dadah.